Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Muqaron, tafsir perbandingan. Tapi tidak banyak yang akan kita baca, dari 3, 8, dari 15 tafsir ini 16 ya. Mungkin saya hanya akan baca 2 atau 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suratul Anbiya ayat yang ke 65 dan 66. Kalau teman-teman punya tafsir Imam Nawawi ini juz 2 halaman 40, dan di tafsir-tafsir yang lain ya, saya akan bandingkan dengan beberapa yang sudah sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin nairat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa al-mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu 'ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Mungkin ada yang punya ini teman-teman, mari dibuka. Bismillah. Faraja'u ila anfusihim faqalu. Faraja'u, kemudian kembali mereka ila anfusihim, pada diri mereka masing-masing. Bitafakur, maknanya melakukan permenungan. Ayat di bawahnya tentu saja ya. Antum zalimin bil asnam. Faqalu antum zalimun. Summa nukisu ala ru'usihim. Makna harfiahnya nukisu ini menundukkan kepala, bertelungkup ya. Tapi yang dimaksud adalah ayin qalabu, mereka kembali alal fikrati, pada satu pemikiran, as-solihati, yang solih, pemikiran yang benar, ilal halatil ula, pada kondisi yang pertama. Mereka kembali pada pemikiran pertama. Fakhadhu fil mujadalati bil batili. Fakhadhu, lantas menentukan sikap mereka semua. Ini umatnya Nabi Ibrahim itu yang berhala-berhalanya dihancurkan. Fil mujadalati, terhadap jidal ya, terhadap adu argumentasi, bil batili, terhadap kebatilan. Qailina, sementara mereka semua berkata wallahi demi Allah. Kita tahu wallahi berarti apa? Oh iya, dari dulu sumpah memang itu. Apa bedanya waw dengan ta ya, dengan ba? Kalau wallahi ini waw, qasam dengan waw, tidak spesifik untuk Tuhan ya, di baik di Al-Lubab fi Ulumil Kitab maupun di Al-Itqan fi Ulumil Quran maupun Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini sumpah qasam dengan waw tidak spesifik pada Tuhan. Kalau ta khusus pada Allah itu. Tallahi la'aqidan asnamakum, ya kan? Kalau wallahi boleh untuk benda-benda yang indrawi. Wal-lail wad-duha. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Itu dia. Kalau qasam dengan waw ya. Boleh untuk sesuatu yang indrawi, yang material. Apakah untuk, dan di Quran itu ada wasyamsi wadduhaha wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Apalagi wal qamari iza talaha, kemudian wan najmi tadi, kemudian wasyamsi wal asr ya, was subhi iza tanaffas, dan lain-lain. Saya bacakan ini dulu, nanti kita akan baca tafsir yang lainnya. Mana tadi?
Wallahi, demi Tuhan, laqad alimta, kamu sungguh tahu. Kalau masuk ini pada film mudhari, film madi ini sungguh ya. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'id anisin ma'at. Kamu sungguh tahu ya Ibrahim, maha ulail asnam. Perihal apakah atau bagaimanakah kedudukan asnam, arca-arca berhala-berhala itu, yang tiquna, yang mereka semua berkata-kata. Laqad alimta maha ulai yang tiqun. Ai laqad alimta, maknanya kamu sungguh tahu wahai Ibrahim, annahu sungguhnya, laisa, ini dhamir sya'an, laisa min sya'nihim, berada di luar domain mereka. Sya'an ya. Laisa min sya'nihim, berada di luar domain mereka. Arti harfiahnya bukan urusan mereka, maknanya bukan domain itu. Berada di luar domain mereka, apa annatku, berkata-kata, bertutur kata. Fakaifa ta'muruna, maka bagaimana mungkin ta'muru, kau perintahkan pada kami, bisu alihim, untuk bertanya pada mereka. Fakuri'ala wa kuri'a, dan lantas dibaca nukisu bitasydid, dibaca nukisu ya bitasydid. Artinya ini dari lazim menjadi muta'addi, dari transitif menjadi intransitif ya. Kenapa? Karena salah satu cara untuk merubah transitif menuju muta'addi ke lazim ke muta'addi, lazim tahu nggak? Kan sering kita ulang-ulang kan ya. Lazim ini tidak butuh objek. Seperti Niko ngantuk, itu tidak butuh objek itu. Dayat tidur. Hasan berpikir, itu tidak butuh objek itu. Tidak ada yang dipikirkan, otak saja belum tentu punya ya kan. Nah, tapi kalau memikirkan, beberapa perempuan memikirkan, itu butuh objek itu. Tentu siapa yang dipikirkan? Ustadz Yani, belum tentu. Aduh, kurang ajar kelurahnya ini ya. Tidur itu tidak butuh objek, betul nggak Nur itu? Tapi kalau meniduri butuh. Nah, salah satu caranya dengan tasydid bil hamzi wa tad'ifi addi ma lazim. Biar harfi wa harfi afdin insulatian musim. Dari fa'ala, berbuat, fa'ala, mengerjakan. Jadi kalau tidur itu tidak butuh objek. Niko, betul nggak Niko itu? Anda sekolah dulu SMA ya? Jadi saya ragu Anda sekolah sama dengan Dayat itu. Pasti sekolah itu pernah menyesal, pernah punya murid seperti kalian itu, pasti itu. Dibata bitah wa nukisu bil bina lil fa'il, ai nakasu, mereka semua menundukkan, maknanya melihat ke dalam diri, melakukan permenungan, melakukan upaya-upaya reflektif. Nakasu, mereka anfusahum, siapa diri mereka, ala ru'usihim, menundukkan kepala, maknanya malu ya. Wa yakru aturidwan bin Abdul Ma'bud. Qala Ibrahim, lantas merespon Nabi Ibrahim itu mubakit secara diplomatis. Bakata ini maknanya berdebat. Kalau begitu Nabi Ibrahim kemudian merespon secara diplomatis, lahum, atau secara retoris ya, lahum, pada mereka. Afata'buduna min dunillah, apakah kalian menyembah? Apakah menyembah kalian semua min dunillah selain Allah? Ai ata'lamuna zalika, bukankah kamu semua sudah tahu zalika kepada asnam atau sya'nul asnam itu? Fata'buduna, lantas kamu menyembah, kalian semua, mutajawizina ibadatallahi ta'ala, melampaui batas atau mengalahkan menyembah kepada Allah ta'ala. Ini kan kritik, otokritik untuk diri kita sendiri kan, yang menyembah our own devices, piranti-piranti yang kita ciptakan sendiri, ya komputer, ya bisnis, ya perekonomian, apa saja. Mutajawizina, mengalahkan penyembahan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah itu. Tidak paham urusan kalian lah. Memang ngaji kadang gitu kok, ada tidak pahamnya kan ya. Wah ini sulit ini Pak, ya memang ngaji begini itu. Guru harus sabar ya. Betul kau ya. Nanti coba kita sederhanakan. Ai ghairahu min dunillahi ai ghairihi walam lil bayan. Oh sudah sampai di situ. Oh maaf, ada kesalahan.
Afata'buduna min dunillahi ata'lamuna dzalika fa ta'buduna min dunillahi ta'ala ma la yanfa'ukum syai'an ay naf'an qalilan. Ma la yanfa'ukum syai'an, sesuatu yang tidak memberi manfaat sama sekali. Wala yadurrukum, dan juga tidak membahayakan sama sekali. Ufil lakum, cis untuk kalian. Au aglab lu gitu. Bahasa kita lah ya kalau. Baik, sampai di situ. Baik, kita akan bandingkan dengan beberapa tafsir yang lain. Oke, sebelum sampai di situ, saya ulangi sedikit. Jadi begini. Waktu itu kita sampaikan salah satu bukti indikator pemimpin besar, rujuliyah ini maknanya leadership, kepemimpinan. Salah satu ciri pemimpin besar adalah sudah nampak, kalau Nabi itu ya irhas ya, sudah nampak ciri-ciri bahwa mereka pemimpin justru sebelum menjadi pemimpin. Nah, begitu mereka menjadi pemimpin, gaya hidupnya justru seperti orang biasa. Nah, itu dia, saya ulangi. Sebelum mereka menjadi pemimpin, sudah nampak ciri-ciri bahwa mereka pemimpin besar. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Umur 35 tahun, Mekah banjir bandang, Ka'bah itu roboh. Bagaimana beliau bisa menyelesaikan konflik antar suku, antar etnik, konflik tribalisme, konflik antar suku, tribalisme ya, yang hampir-hampir saja berujung pada pertumpahan darah. Kalau Nabi tidak punya strategi merentangkan surbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, dan meminta kepala suku itu mengangkat bersama-sama. Itu Nabi belum diangkat jadi Rasul itu. Jadi pemimpin-pemimpin besar sudah nampak kepemimpinan rujuliyah, leadership, irhas ya, tanda-tanda bahwa mereka orang hebat, justru sebelum menjadi. Begitu mereka menjadi pemimpin, gaya hidupnya, lifestyle-nya justru seperti orang biasa. Bahasa Jawa sembodo, merakyat. Sembada itu loh. Sembada, merakyat. Membumi, down to earth. Nah, sebaliknya kita bisa lihat. Ini kan otokritik kan? Otokritik tahu enggak kalian? Sabah tahu enggak? Sabah satunya lagi, otokritik itu apa? Apa itu? Kritik pada diri sendiri, otokritik itu. Atau auto, ini auto bahasa Indonesianya. Ini kan kritik untuk diri kita sendiri. Abraham Maslow mengatakan begini, kalau engkau mau menguji seseorang dengan kemiskinan, belum nampak dia itu orang hebat atau tidak. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan wanita, ya kan? Jangan melihat ke sini semua. Diuji dengan kepandaian, mungkin itu sanggup. Tapi begitu diuji dengan kedudukan, dengan kuasa, maka mereka kerap kali melakukan abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kuasa, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Ini kerap kali terjadi. Tadinya dia hidupnya sederhana, menghormati orang lain, bersahaja, tapi begitu menjadi pemimpin RT, baru RT, gayanya sudah kayak menteri. Baru jadi guru ngaji, gitu ya. Ya, baru jadi ketua rayon misalnya, gayanya sudah selangit itu, sudah kayak rayon itu loh apa ya kan? Rayon itu makhluk apa? PMI itu loh penista agama. Kenapa? Nggak sholat subuh? Oknum, maaf ya oknum. Kok dibanggakan ya? Itu asnam. Itu asnam, itu sesembahan itu kan ya, arca. Ya tentu saja ada aktivis yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya, yang beriman dan beramal soleh ya. Wan tasaru min ba'di ma zulimu sa'alul ladzina zalamu ayyam ya. Ada begitu. Baik, kan ada agama baru nyembah baliho ya kan? Boleh masang baliho dan ada pajaknya, tapi jangan disembah itu. Nah, yang gitu itu loh. Ya Habibana, ya. Bagaimana ini agama kok nyembah baliho? Ya sudahlah, enggak apa-apa. Nabi Muhammad itu loh tidak mau dipanggil Sayyid loh ya. Nabi Muhammad itu tidak mau dipanggil Sayyid. Kalau betul beliau dipanggil Sayyid, syahadat itu diganti ya kan? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad itu. Enggak boleh mengganti syahadat itu.
wa asyhadu anna kiai misalnya Muhammad Rasulullah ya. Nggak usah diganti, sudah gitu aja. Tapi dalam keseharian boleh kita menambahkan Sayyidina atau apa. Baik. Setelah mereka kalah, setelah Nabi Ibrahim melakukan la'aqidanna, kita tahu kaid ya. Kaid ini maknanya apa waktu itu? Kaid, tindak hipokrit. Namanya mahasiswa kan, katanya filosof. Kalau ngaji versi kampung sekalian, tipu daya ya. Versi kampung apa versi filosof ini? Versi kampung ya kampung sekalian itu kan. Berarti kalian pakai kerudung dan bau balsem. Saya ngaji muslimat saja itu. Versi muslimat sekalian ya kan, seperti yang kebiasaan saya. Tapi saya senang melihat muslimat itu. Saya pernah ajak lurah kalian itu. Banyak ustazah di sini Pak, katanya. Ya. Jadi dia melakukan itu ya, pendataan, data statistik, tabulasi berapa jumlah ustazah dan kemungkinan potensi menikah, potensi dakwah. Waduh, nikah tok ini. Dan kemungkinan potensi dakwah di sana. Betul kan ya? Itu ndira ummal qura wa man haulaha. Agar kau beri peringatan Ahmad Yani, Muhammad wa man haulaha pada seluruh penduduk desa itu dan orang-orang di Rahman. Belum waktunya ketawa Rahman. Besok suruh kerja saja dia. Ketawa tok itu. Belum waktunya ketawa itu. Nah, belum waktunya ketawa dia. Itu daya takut ketahuan ketawa itu. Iya. Orang kan tidur malam itu belajar biasanya, dia enggak. Game of Thrones yang ditonton. Jadi dia nonton sesuatu yang dia tidak mengerti dan dia enggak paham itu. Kan aneh kan itu. Itu berarti mukjizatnya film itu. Kalau mukjizatnya Quran kan, Quran ini bacaan yang dibaca oleh orang yang enggak ngerti dan yang ngerti. Itu Quran itu. Biasanya kan kita baca yang kita ngerti kan? Paham lah minimal itu. Tahu lah apa. Tapi Quran tidak. Orang yang paham dan tidak paham itu mukjizatnya Quran itu. Dayat enggak juga itu. Apa ya? Kok sepi? Lalu tangan masuk ke sarung. Ya. Dicuci nur maknanya masuk sarung itu. Kemudian apa tadi? Setelah mereka sadar, kaid ini kan tipu daya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaid ini tindakan A tapi tujuannya B. Itu kaid. Apa namanya? Kamuflase. Itu tindakan A tapi tujuannya B. Maknanya kaid itu loh. Kaid al-khainin ya. Tipu daya para betrayer, para pengkhianat itu. Seperti Abraha menghancurkan Ka'bah. Bukan itu tujuannya. Tujuannya mau menjajah karena Mekah, Hijaz ini steril. Belum dikuasai Romawi dan atau Persia dan atau India, 3 negara adidaya. Jadi tujuannya melakukan penjajahan. Sama dengan strategi perang yang dihancurkan itu ibu kota dulu. Baru nanti kalau ibu kotanya sudah lumpuh kan lumpuh semua. Ya, sama dengan manusia, setan itu paling pinter yang diserang egonya dulu. Makanya disebut inna kaidah syaiton kana dha'ifa. Tipu daya, kamuflase setan itu lemah. Dia nyerang ego, ya kan? Ya sama dengan anjing menggonggong menakut-nakuti Dayat, menakut-nakuti Divan, ya kan? Anjing menggonggong menakut-nakuti itu. Kasih tahu saja sama yang punya anjing. Jangan Anda lawan sendiri. Paham enggak Sabah itu? Sabah itu? Belum ya? Jadi Anda mau bertamu ke rumah Divan, lalu Dayat menggonggong misalnya. Ada anjing menggonggong di situ. Supaya anjing menggonggong itu berhenti gimana caranya? Apa Anda menggonggong juga? Kasih tahu sama yang punya rumah. Pak, tolong anjingnya ini, Pak. Setan nafsu itu kan menggonggong terus kan dalam diri Anda kan? Caranya bagaimana? Apa Anda menggonggong juga? Wah gitu. Kasih tahu sama yang memiliki, zat yang maha memiliki anjing itu. Jadi dalam pandangan para sufi, hati itu kan kolbun. Tapi pada saat yang sama, kata para sufi juga kalbun. Anjing, seperti anjing. Jangan dikasih tulang, nanti ketawa, ketagihan ya, ketagihan.
kasih tahu sama yang punya. Minta tolong kepada, maka Anda menoleh ke dayat, membaca a'udzubillahi bikalimatika tammah. Diganti saja yang lebih mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kok enggak dilakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niko paham enggak, Niko? Enggak paham ya? Oh ya, sulit memang. Kalau begitu ya ada hikmahnya juga. Lalu kita ngaji versi, kita turun saja ya, versi mak-mak saja. Kait itu maknanya tipu daya. Kan kemarin Nabi Ibrahim bersumpah kan, kemarinnya lagi. Tallahi laki dan asnamakum. Nanti kalau kalian pulang, saya akan hancurkan. Tallahi demi Tuhan, saya akan hancurkan berhala-berhala kalian. Disisakan berhala yang besar. Itu kan kait namanya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Tujuannya bukan menghancurkan berhala, tapi menghancurkan keangkuhan, ego, dan logika-logika sesat mereka yang menyembah arca. Itu loh maknanya. Itu yang saya sebut, mana kait? Ini dia. Kalau Pak Saifi terus lama itu. Kait itu. Itu kan tipu daya. Hipokrit, kamuflase. Yang dihancurkan berhala tapi tujuannya ini, Nur. Ada isinya enggak itu? Ini, nah, makanya. Ininya orang-orang kafir itu loh. Umatnya Nabi Ibrahim itu loh. Jadi bukan sama dengan Abraham menghancurkan Ka'bah, bukan itu tujuannya. Tapi mau menjajah. Makanya Syaibah, kakeknya Kanjeng Nabi itu, Sayyid Abdul Muthalib ya. Ada yang katakan Abdul Muthalib sama saja. Innalil Ka'bah rabban hamahu. Ka'bah itu punya Tuhan yang mau menjaganya. Kembalikan unta saya. Saya kira kamu mau melindungi Ka'bah. Enggak, itu ada Tuhan yang menjaga itu. Paham enggak sana? Apa itu? Oh iya, ya sudah. Bukan itu. Oh, kasihan ya. Kasihan. Hancur kan? Ka'bah itu belum. Berencana kok itu ya. Iya. Memang orang bodoh itu gampang ditipu gitu. Tapi tetap Fauzi yang salah ya, tetap Fauzi itu. Dia baru datang itu. Ya datang langsung salah. Nabi Ibrahim kan bersumpah akan menghancurkan, tapi bukan itu tujuannya. Berhalanya hancur enggak? Begitu tersisa yang paling besar ya, berhala, ada rokoknya lah ini. Berhalanya merokok lah di sini ya. Mereknya apa? Sendang biru. Nah, sendang biru maknanya. Nah, ada berhala merokok di situ. Maknanya apa? Supaya orang ke sini. Lalu ada kemarin kan dialog itu. Tanyakan saja sama yang besar itu. Kan di situ domirnya kan bisa kembali ketiga kan kemarin kan yang sudah kita ulas itu loh. Putar saja rekaman kemarin lagi biar enggak boros umur kita ini. Sudah. Kemudian faraja ila musihim qalu innakum antum. Itu mana bisa ngaruh sih. Lalu sebagian mereka yang sadar itu tertunduk. Iya ya. Kok begini? Lantas berkata, qailina wallahi laqad alimta ya Ibrahim haula ilasnam yantiquna ay laqad alimta annahu laysa min sya'nihim an nataq. Loh, mereka itu tidak punya domain, tidak punya kuasa untuk berkata-kata. Ngapain kamu suruh perintah? Fa kaifa ta'muruna bi su'alihim? Kok kamu nyuruh kami bertanya ke mereka itu? Kata mereka kepada Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim menimpali mubakatan atau mubakitan itu secara diplomatis. Afata'buduna min dunillahi ay ta'lamuna dzalika fata'buduna mujawizina ibadatallahi ta'ala ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau begitu, kenapa kamu menyembah yang tidak memberi manfaat atau mudarat? Berarti ini sudah mengarah pada salah satu pendekatan atau teori kebenaran dalam filsafat ilmu adalah pragmatisme. Kalau kita berbuat sesuatu harus jelas manfaat mudaratnya. Duh, kamu nyembah ini kan tidak ada manfaatnya. Ainaf'an qalilan. Ada tidak manfaatnya menyembah ini? Kalau tidak ada, tinggalkan. Nah, itu pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Ini kan tingkat paling rendah kan. Nah, sekarang Anda bertanya, Anda beragama Islam ada tidak manfaatnya itu? Menyembah Allah itu loh, ada tidak manfaatnya itu? Kok mengangguk? Anda sudah tahu
Anda sudah rasakan manfaatnya. Dua orang ini yang ya Sabah dan Dayat ini, apa manfaatnya nyembah Allah itu? Itu pertanyaan Nabi Ibrahim loh ya, untuk Anda ini, dua orang ini khususnya. Qala Ibrahim batikannya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kok kamu nyembah selain Allah yang tidak ngasih manfaat dan mudarat? Itu artinya nyembah Allah itu ngasih manfaat dan sekarang dibalik. Paham enggak gitu? Dilarang zina itu maknanya apa? Kalau Ustadz Yani wajib nikah Pak, gitu kan ya, ya kan, aksul mustawi ya, apa namanya, konversi ya, bukan begitu. Kok kamu nyembah selain Allah yang tidak ngasih manfaat dan mudarat? Oke, sekarang nyembah Allah itu apa manfaat itu? Di sini rizki katanya, di mana di tafsir Munir ini juga rizki ini. Apa kalau nyembah Allah ada manfaatnya? Dua orang itu, ya. Kalau enggak, besok minggu ke gereja, dibaptis saja, ya kan? Serius itu. Kalau enggak jelas, ke pura lah, apa? Oh ya apa manfaatnya kan? Kan ini kan jelas ini. Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum. Ngasih manfaat atau mudarat itu. Kemudahan mencari ilmu, memang penuntut ilmu ya. Oke, mencari ilmu dan menuntut rezeki, dapat rezeki, ateis sama enggak itu? Ateis sama, punya itu juga kok. Kambing juga dikasih rezeki, punya rezeki juga, buktinya hidup ya kan? Apa bedanya dengan kambing kalau begitu itu? Nah ini pertanyaan yang apa tadi? Ini kasih garis bawah saja. Ini kan otokritik. Iya ya, ngapain nyembah Allah ini? Nah itu pertanyaan untuk kalian, ini juga yang imannya lemah ini kan, bahkan enggak punya mungkin. Nah itu pertanyaan untuk diri kita sendiri, Niko ya. Ya ngapain ya? Kok nyembah Allah kita ini? Saya bisa jawab dengan Thomas van Aquinas untuk Anda menjadi Katolik, dan Agustinus itu agar Anda menjadi Katolik juga itu. Pilih mana itu saya itu? Sekalian kita baptis ya kan? Aduh, gimana ya? Nah itu dia. Makanya kalau ngaji otak itu dipakai, otaknya itu loh. Bawa semua otaknya itu, pakai semua. Jangan-jangan tidak ada isinya kan ya. Baik, kita teruskan sedikit. Ini otokritik ya. Pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka, kok kamu kalian nyembah sesuatu, sesembahan, dalam hal ini adalah tidak cerdas, berhala yang sama sekali tidak ngasih manfaat dan mudarat. Secara teori seharusnya, kalau teori kebenaran dalam, kalian sudah belajar filsafat ilmu ya kan? Apa yang Anda lakukan sekurang-kurangnya ada ekses manfaat untuk diri kalian sendiri. Dengan nyembah Allah itu loh, apa yang terselamatkan dari diri kalian? Oh saya makan Pak, saya menyelamatkan diri dari kenyang. Saya barusan asam lambung karena makan kepedesan. Dimuntahkan lagi saja, kan penyebabnya makanan itu. Oh, minum obat, waduh kelamaan itu. Tanda sanggup lama-lama kan ya. Pakai cara kuno saja ya, daripada cari obat-obat yang aneh itu. Baik, itu dia. Itu kan pertanyaan kan, pragmatis. Benar itu kalau punya kalau punya manfaat. Menyembah Allah ada manfaatnya. Nah, beragama Islam apa manfaatnya? Kalau enggak ganti agama lain atau berhenti enggak beragama. Jadi kritik untuk kalian. Loh, Islam agama ilmu. Betul kan? Sholat saja syaratnya berakal. Kok sekarang ngaji enggak dipakai akalnya kan? Nah, itu dia. Ini pertanyaan untuk kalian semua ini. Aduh, gimana ya? Ya sudah Pak, saya minta jalan yang benar. Oh, langsung kita kasih jalan yang benar. Pak, animisme ya. Banyak jalannya itu. Pilih-pilih sendiri nanti itu. Nah, itu dia. Baik, ada yang menarik tadi dalam, saya belum baca semua ya, 16 ini banyak sekali. Saya kira teman-teman tadi ada yang membaca. Oke.
Itu pertanyaan ya, Rahman. Pertanyaan itu seharusnya membuat Anda gelisah. Kok ngantuk? Seharusnya kan gelisah kan. Gimana ini ya? Nah, seharusnya. Pak, apa syahadat lagi, Pak? Syahadat tiap menit enggak apa-apa. Aduh, gimana ini, Pak ya? Itu seharusnya jadi kegelisahan kalian ya. Ini kan pertanyaan paling elementer kan? Sesuatu yang kita lakukan punya manfaat mudorot. Atau sekurang-kurangnya mereka umatnya Nabi Ibrahim itu menyembah asnam, berhala-berhala, karena mereka meyakini bahwa pada berhala itu ada sabah, ada manfaat. Oh iya, sudah ada memberi manfaat ya, dan menghindarkan kita dari mudarat. Ini kan paling dasar. Kalau kita menghamba ini kan melayani. Ada A melayani B, melayani seorang majikan, ada manfaat, ada bayarannya itu. Tukang-tukang di Tegal Sari itu loh, yang sering berdebat kan dua orang itu. Jangan-jangan menyembah asnamakum mereka itu. Itu kan tahu kenapa mereka lakukan, karena punya manfaat. Kalau enggak, berhenti mereka itu. Ya kan? Nah, itu pertanyaan untuk kalian itu. Apa manfaat menyembah Allah itu? Sebelum misionaris datang bertanya kepada Anda. Tahu misionaris itu? Apa misionaris itu? Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, Nur. Apa misionaris itu? Apa, Hasan? Kiainya gereja. Anda perlu membaca buku kondom itu kan sudah ada itu. Misionaris ya Katolik. Kalau Kristen Zending, penyebar agama. Islam juga punya misionarisme juga. Saya pun misionaris itu. Tapi enggak tahu yang mana ya. Saya enggak tahu di pihak yang mana ini. Boleh jadi nanti kalian dijadikan agama apalah, masuk agama Scientology ya kan, agama yang menyembah sains. Banyak di Amerika pengikutnya itu. Tuh kalian harus curiga ini. Pak, saya enggak curiga, Pak. Ya sudah, itu urusan kalian. Oke. Nah, ini dia. Malayan faukum syai'an ay alihah la tanfaukum syai'an wala tadurrukum in aradat durrukum. Kalau kamu minta minta bencana, dia enggak ngasih bencana. Kalau kamu minta manfaat, rezeki, sehat ya apa, dia enggak ngasih apa-apa. Nah, kemudian faraja'u ila anfusihim ay ba'da tafakkur wa ta'ammul hakamu ala anfusihim, mereka menghukumi diri mereka sendiri, artinya memberi putusan, simpulan pada diri mereka sendiri, bidzulmi ibadatihim ma la yantik, bahwa tindakan menyembah yang tidak ada, ini dalam Fathul Qadir ya Imam Asy-Syaukani. Fathul Qadir ini tafsir yang general ya, tafsir yang amma, bahwa menyembah selain Allah itu juga menyembah sesuatu yang tidak bisa ngomong. Nah, HP bisa ngomong enggak itu? Loh, coba bicara Google. Hai Google itu, bilang itu. Ya kan? Bagaimana kalian ini? HP masa enggak bisa ngomong itu? Bisa kan? Coba bicara ke Google itu. Nanya apa saja dia tahu itu. Dor atau manfaat atau mudarat itu? Manfaat atau mudarat itu? Manfaat. Nggak ada salahnya menyembah itu kan? Betul nggak itu? Niko? Ya? Loh, dalam ilmu itu jelas manfaatnya kok. Nah itu dia. Nanti anda pikirkan itu ya. Oke. Satu lagi, sedikit lagi nih, masih ada yang belum tadi ya. Kalau dalam konteks tafsir Isyari begini, kita ini menyembah apa sih sebenarnya? Yang kita sembah itu apa? Manusia menyembah dirinya sendiri.
yang paling elementer adalah ego. Maka Iqbal, Sir Muhammad Iqbal itu menulis buku Asrar Ikhudi ya, atau dalam The Reconstruction of Islamic Thought, itu rekonstruksi pemikiran Islam. Dia mengatakan begini, peradaban modern, peradaban manusia, Iqbal ini kan sangat terpesona dengan kehidupan barat, sama dengan Abdullah ya. Dan yang ada apa ini ada tafsir muridnya ya, Rasid Ridho. Manusia paripurna, bahasanya Iqbal ini adalah ada di filsafat timur. Kelamaan mikir ya, Jivan Mukti. Kalau dalam peradaban Persia disebut Rausan Fikr ya. Ya sudah. Dalam bahasa Arab disebut insan kamil. Insan kamil, insan kamil atau Rausan Fikr. Jivan Mukti tadi. Kalau kalian membaca filsafat timur itu tahu. Jadi pribadi yang tercerahkan sekurang-kurangnya kata Iqbal syaratnya dua. Dia mengalahkan dirinya sendiri, ego itu, hudi itu. Tunduk kepada zat yang maha ego itu. Dalam filsafat timur, dalam filsafat India khususnya, Hinduisme itu, yakni ketika Nur. Siapa yang sudah? Ini Divan. Ini dia. Ini sudah penelitian ke candi-candi kan, dia mencari leluhurnya ke sana itu. Apa? Atman dan Brahman. Atman itu apa? Atman adalah wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Orang itu kan punya vidya ya. Vid itu tahu. Maka kitab Veda itu kitab pengetahuan. Veda. Vid itu tahu. Tindakan mengetahui atau pengetahuan itu disebut vidya, vidya. Vidya. Ada orang namanya Widya, Widyawati ya. Itu dari kata Veda. Vid tahu, Veda kitab tentang pengetahuan. Rig Veda, Rig itu pakai RG itu loh. Ini kan juga sudah belajar juga, pura-pura enggak tahu. Memang lupa atau apa. Ini juga ya. Oh enggak masuk ya, Rig Veda. Kitab sucinya Hindu itu saya tahu, saya ingat Ustadz Yani itu presentasi waktu saya ngajar waktu itu. Kitab suci itu ada yang teks, ada yang tafsir ya. Teksnya disebut Sruti. Sruti dan Semerti itu. Lalu masih ingat itu? Sruti dan Semerti ya. Semerti itu tafsir. Waduh, kok melebar ke sini ya? Gara-gara ngomong Iqbal tadi. Ya sudah, saya lanjutkan sedikit itu. Vid itu kan tahu. Veda itu pengetahuan atau Rig Veda. Ada orang namanya Vidya atau Widya dari kata itu ya. Itu maknanya tahu, orang yang senang pengetahuan. Darsana, kebijaksanaan, darsan orang yang bijaksana. Untuk sampai ke level Jivan Mukti dalam filsafat timur, dia harus berangkat dari ego yang dia sembah selama ini menuju super ego, dari ego menuju zat yang maha ego itu. Dari Atman ke Brahman. Ego itu yang Anda coba lihat bangunan Borobudur itu. Anda akan tahu itu. Jadi tingkat yang paling bawah apa namanya, yang di tengah apa, yang paling tinggi apa? Tahu ya? Apa? Kamadhatu. Apa Kamadhatu itu? Kamadhatu dan terus saya pernah sampaikan itu. Saya tidak pernah tanya yang belum saya sampaikan kepada kalian itu. Kok kayaknya ini saya belum, Pak. Ya Anda lupa mungkin. Dan nanti cari lagi kelamaan itu. Jadi pribadi Jivan Mukti dia sudah mengalahkan ego itu. Dalam tradisi filsafat Persia disebut Rausan Fikr. Dalam bahasa kita insan kamil.
bagaimana mengalahkan itu? Kan sekurang-kurangnya ada kan perang Baratayuda itu perang di dalam diri kita sendiri kan, antara yang baik dengan yang buruk, antara biofilia dan nekrofilia, antara iman dan nafsu, sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, atau di takwilat an-najmiyah ini ya, asnam itu sebenarnya bukan di luar, di dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita kalahkan. Tallahi laki dan asnamakum. Nah, hikmah Ibrahimiyah itulah yang kita Rahman, kita apakan? Kok sempat ngelamun ya? Pasti mikir jorok. Ngaji itu sempat jorok mikirnya. Aneh kan ya? Apa hikmah Ibrahimiyah itu kita apakan tadi? Diapakan tadi? Belum saya sampaikan. Belum ya. Nah, tadi ngelamun sekarang sok tahu. Oh, mau tahu itu ya. Hikmah Ibrahimiyah, yakni Nabi Ibrahim yang bersumpah akan menghancurkan berhala-berhala. Kan berhala mereka. Maknanya kan berhala kita itu kan. Ada dalam diri kita. Asnam ini loh. Asnam ini kan ada dalam diri kita. Yang kolbun atau kalbun tadi itu bahasa lain itu sudah ada dalam diri kita. Hikmah Ibrahimiyah itulah yang diapakan Yogi? Belum disampaikan ya. Belum ya. Itu seharusnya kita copy itu. Ya, apa bahasanya? Di copy paste ya sudah. Ya diadaptasi. Kalau hikmah itu software, itu diinstal dalam diri kita supaya asnam-asnam ini hancur. Itu loh maknanya. Melihat fakta-fakta bahwa sesembahan kita itu tidak ada manfaat mudorot. Kajian manfaat mudorot ini panjang sebenarnya, tapi kita bisa sederhanakan begini. Kalau kita, kan ada orang memberhalakan politik lah, jabatan ya, politik praktis maksud saya itu. Sampai dibela mati-matian itu dan kan ada menteri yang tertangkap kan, lobster ya, partai lobster. Tadinya partai sapi ya, sebelumnya kan partai sapi itu kan. Ya saya tidak nyebut partai apa, tapi itu lo baru dikasih jabatan sebentar, belum setahun. Ya atau setahun lah kurang lebih sedikit. Tidak kuat dikasih itu. Ada orang kan tidak kuat menanggung popularitas. Baru dipanggil ustadz, langsung 4 istrinya. Rumahnya 16. Baru dipanggil ustadz itu. Dipanggil Pak Haji. Namanya itu di depan dikasih H titik. Loh, saya haji 3 kali. Seharusnya H, bukan H1 ini. Ya, dia maunya dipanggil haji 3 kali. Ya. Ada orang-orang yang tidak kuat dengan itu. Kata Iqbal, ego itu sebenarnya peluang. Kalau tidak ada ego, kalau tidak ada diri khudi itu, kita tidak akan menjadi jifan mukti. Maknanya apa? Kita tetap butuh nafsu ya, tetap butuh godaan setan, tetap butuh itu semua untuk berangkat menuju insan kamil. Ini redaksi yang dipilih kan insan kan? Betul kan? Insan kan manusia dengan 2 kecenderungan itu, baik dan buruk. Untuk menjadi kamil, insannya itu bertengkar. 2 kutub. Biofilia dan nekrofilia. Kutub jahat dan kutub baik itu loh. Oleh karena itu, wataknya insan, kata Iqbal itu adalah dynamic, dinamis. Dynamic dalam di construction itu ya, dalam buku itu ada. Watak manusia itu dynamic. Ini dinamis ini terlalu tinggi untuk orang macam Dayat, plin plan, tidak jelas itu. Ya, tergantung temannya. Kalau temannya Hasan tambah nakal itu. Temannya Lubis lebih nakal lagi itu. Kalau temannya Yogi enggak, ayo bismillah itu. Lalu nanti mic dimonopoli dia sampai 5:30 itu. Ya enggak apa-apa. Betul kan ya? Sabah enggak terima, dia bikin mic tandingan nanti itu. Tapi sebenarnya sudah dikasih kesempatan Yogi ya waktu itu, enggak mau. Siapa yang di sebelahnya sampai waktu itu? Ya enggak mau, ya. Dia anggap saja enggak ada orangnya, lalu dia apa? Enggak ada, memang iya. Baiklah, saya kira sampai di situ saja. Tapi teman-teman paham ya?
Oh ya, sedikit lagi, manfaat dan mudorot. Menyembah, kamu kok menyembah yang tidak ngasih manfaat dan tidak ngasih mudorot. Ini kan manfaat praktis apa tadi namanya, Niko? Namanya? Belum saya hapus ini. Belum seminggu. Belum sejam. Apa? Kato ya, pragmatis ya. Ya memang orang tidak fokus gampang ditipu. Biasanya yang tidak fokus itu pikirannya itu gampang digendam ya kan? Gampang digendam, tahu enggak digendam itu? Gendam tahu enggak? Bahasa kuno, bahasa modern hipnotis atau hipnoterapi ya. Itu hipnotis setan ya. Nah itu dia melakukan posisi itu. Tatap mata saya, lalu sendok itu bengkong itu nanti itu. Aduh, ya. Memang milenial ini orang yang konsentrasinya buruk. Niko, kalau bapak ibu anda dulu ndak konsentrasi, jadi anak ndak itu? Jawab. Ndak jadi loh. Jadi gimana kok ngawur itu loh? Ndak konsentrasi kok. Tepat sasaran ndak itu? Jawab. Kepleset kemana-mana, ndak fokus kan? Ya, ndak fokus itu. Begitu pula ngaji. Zikir itu kan kita dibimbing oleh guru kan, ada imamnya. Sholat itu supaya menyimak bacaan imam, itu supaya fokus itu, supaya nyampe tepat sasaran. Makan bisa nyampe ke kuping nanti itu kalau Anda fokus itu. Belajarlah kepada orang tua Anda yang fokus, betul Ustadz Yani ya. Nah, kalau fokus apa tadi? Tepat sasaran. Berdaya guna, efektif ya. Berhasil guna, efisien. Bahasa Indonesia yang baik mangkus dan sangkil itu, efektif dan efisien itu. Benar nggak sih Tuhan itu menjawab segala persoalan misalnya? Kan itu ditanya kan, oh kamu kok Tuhannya banyak banget ini? Coba kamu bayangkan kamu melayani banyak majikan. Kamu pelayan satu orang, majikan kamu 20. Bagaimana melayani mereka sebanyak itu? Ini kan revolusi tauhid sebenarnya. As-sauratul aqidah ya. Nah itu dia, ini otokritik supaya kita terus bertanya. Iya ya, kenapa sih harus memberhalakan, membangga-banggakan atau jabatan dan sampai dibela mati-matian lah ya. Ada dan sebagainya. Nanti itu PR kalian, Anda renungi itu. Iya, apa sih manfaat nyembah Allah itu? Kok saya tetap miskin, Pak? Pak, sebelum saya sholat, kata penjual sandal, tukang jahit sandal itu loh, pelanggan saya 5 atau 10 gitu. Begitu saya sholat, tidak ada pelanggan sama sekali. Adakah pelanggan kalau Anda sholat itu? Tidak ada. Iya betul kan itu ya? Waduh ini kayaknya ngaji-ngaji ini mengajak saya murtad ini. Itu urusan Anda murtad apa enggak, itu bukan urusan saya ini. Baik itu dia otokritik ya. Nanti Anda tanyakan, Anda renungi lagi yang apa kalimat ini bisa digarisbawahi. Summa nugisu ala ru'usim ay in qalabu alal fikratis solihati ilal halatil ula, pada kondisi yang pertama, fa'khudhu fil mujadalati bil batil qailina wallahi. Bisakah kita akan sampai pada kesimpulan kita adalah laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka itu tidak natok itu, tidak berpikir, tidak rasional. Kok kita nyembah pada Tuhan yang tidak rasional? Kok kita nyembah pada sosok pribadi, zat ya, zat saja lebih tepat, yang tidak rasional. Nah itu dia. Tapi benar lagunya band Amerika Eagle, lagunya California itu loh, Hotel California tahu kan ya? Nanti kita dipersulit of our own devices, of our own device, relax to the night man, we are programmed to deceive. Yang gitu itu loh ada of our own devices. Kita dipersulit menyembah-nyembah our own devices. Own devices.
bikinan benda-benda yang kita bikin sendiri, device. Benda-benda yang kita bikin sendiri. Kecuali Dayat dia nonton apa enggak tahu. Kecuali film bisu itu yang dia enggak ada suaranya, dia juga paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita diskusikan kalau begitu. Oh, ada pertanyaan. Baik, dari Muhammad Azhari Bahta. Penjelasan kaum Sobiin Al-Baqarah 62 dan hubungannya dengan kepercayaan. Jadi begini. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Tuhan sudah mengutus pada setiap umat ada rasulnya. Jadi di Jawa ini ada nabi juga. Di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan ada nabi semua itu. Ada rasul semua di sana. Namun demikian kita pakai pandangan yang kedua, yaitu bahwa setiap ajaran pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Begitu terjadi penyimpangan, Tuhan akan mengutus nabi baru nanti. Kalau bukan nabi ya penerusnya. Sudah pasti itu. Nah, bagaimana kalau ada agama ini? Saya kira apa yang disebut di sini kapitayan itu juga pecahan-pecahan, sempalan-sempalan yang tadinya agama yang benar, tauhid yang benar. Baik, itu di luar. Faktor di dalam adalah orang ini juga sudah memiliki, kan diambil perjanjian kan, ada zurroh itu ya, ada alam zurroh itu ada perjanjian di dalam diri kita. Manusia kan bukan hanya makhluk sejarah, tapi juga meta sejarah. Bahasanya enmerisimel, itu meta histori itu. Kita sudah berjanji ketika Tuhan mengambil perjanjian pada seluruh anak Adam itu bahwa nanti akan ada datang utusan bla bla bla. Perjanjian yang lain adalah, bukankah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kebetulan kepercayaan lokal di Nusantara itu monoteisme? Tidak kebetulan. Banyak yang tidak. Ada yang panteisme. Nyembah batu-batu itu bukan monoteis. Nyembah batu. Sekarang pun kita nyembah batu kepada Muhammad Azhari, yakni litium dan alkalin dan ABC. Kalau dulu ya batu-batu betul yang disembah. Dan batu-batu itu tidak monoteis. Tidak satu Tuhan, tapi banyak. Kan batu kan berapa jumlahnya kan? Banyak sekali. Ada split, ada batu split, namanya koral. Sangat dibutuhkan dalam pembangunan pondok pesantren. Nah, itu dia. Kemudian, oh yang ini ayatnya ya. Sobi ini banyak maknanya. Coba kita buka di beberapa ini ya, di beberapa tafsir. Ada belasan maknanya sobiin. Ada penyembah bintang. Kalau diterjemahkan kapitayan ya boleh-boleh saja. Ada penyembah bintang itu ya. Itu saja pertanyaannya. Oh ya sudah. Nah, jadi kepada penanya tadi, kepada Muhammad Azhari Bahta tadi, hubungannya dengan kepercayaan lokal. Ajaran Islam ini begini Mbak atau Mas tadi. Ada dua, Nabi Muhammad ini kan musaddiq, ya kan? Otomatis Al-Quran juga musaddiq, pembenar dari ajaran terdahulu. Dari kitab-kitab suci terdahulu yang ada 124 kitab. Ada disebutkan di buku apa ini? Apa? Tijanud Darori. Itu saya sering nonton video pasti itu. Kalau mushaf ya banyak, ribuan. Ada 124 kitab di dalam Tijanud Darori itu. Kalau Nabi Muhammad adalah musaddiq, maka Nabi Muhammad ini pembenar ajaran terdahulu. Apa yang dibenarkan? Tauhidnya, ya, akidahnya. Tapi Nabi Muhammad juga furqan. Dua ini kalau kita garis bawahi, musaddiq adalah teori kontinuasi. Nabi Muhammad meneruskan akidah terdahulu yang tidak ada penyimpangan. Kemudian tapi Nabi Muhammad juga pembeda, furqan, yang berbeda syariatnya.
Maka betul kalau Ustaz Inayat Han mengatakan ad-din wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama itu satu, syariatnya saja yang beda-beda. Oh ya, tadi saya klarifikasi sedikit. Kalau saya meminta Anda bertanya, nyembah Allah apa manfaatnya? Itu otokritik ya. Itu reflektif. Refleksi, Anda renungi. Apa yang salah dalam saya berakidah selama ini? Ngapain sih? Itu Anda renungi itu. Kan? Kalau Anda salah tafsir, urusan Anda sendiri itu. Pak, saya tidak sanggup merenung Pak itu. Oh ya sudah, yang lain saja. Allah a'lam bishawab. Itu saja. Kalau ada pertanyaan saya